Silakan Pak Rinandi. Belum, Bu. Nanti saya keluar dulu, Bu. Oke. Tinggal Bu Hilda saja, tidak apa-apa. Silakan. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pak. Bapak masuk ke pembelajaran di kelas 4 ya. Nanti pembelajaran subtema 1. Masih tema ketiga. Bapak ingin mengecek daftar hadir dulu. Yang pertama Ibu Rini. Ada? Hadir, Pak. Ibu Neng Eva. Hadir. Neng Ida. Hadir? Ada ya. Neng Septa. Ada? Neng Susti ada? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Neng Eka, Kurnia Eka. Hadir, Pak. Derisman mana? Ada? Ada, Pak, ada. Yang paling ganteng ini coba satu ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum disebut? Dehilda, ada? Hadir, Pak. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Masuk Kemarin semua, Pak. Bapak lihat jam 10 pagi itu kayaknya Rini ya main layangan itu di luar. Kenapa nggak ngerjain tugas? Bapak salah lihat kali, masa saya Oh, main salah layangan, lihat. Pak. Tapi kayaknya Derin itu yang lewat ya. Saya yang main, Pak. Oh, Saya itu. ya, ngejar layangan putus. Nih, pantesan jangan main layangan terus, Nih, ya. Nanti kerjain tugas. Nanti nggak selesai. Itu kenapa? Iya, Pak. Nesus diketawa ya. Sebelum belajar, coba Bapak minta salah satu dari kalian pimpin doa ya. Siapa tadi yang laki-laki? Derisman? Coba dipimpin doanya. Nak. Ada tidak? Oh, sepertinya ke belakang ini. Coba dipimpin sama Ade Septa. Doa dulu. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dan diberikan keberkahan sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kelas 4. Sebelum belajar, marilah kita ucapkan rasa syukur dulu ya kepada Allah karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertatap maya di sini. Ya, belum tentu yang lainnya bisa bertatap maya karena ada yang sakit, ada yang berhalangan. Kemudian sebelum belajar pula, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa itu judulnya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nanti Bapak akan tampilkan dulu ya. Nanti kalian bareng-bareng ikuti. Siap? Siap, Pak. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sana
Aku diri jadi pandu sedang kita Indonesia Raya, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, Bapak hari ini mau mengajar tentang apa? Tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ini adalah pembelajaran keempat. Ini adalah tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Yang pertama ada muatan PPKN. Yang pertama menerapkan hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan. Yang ketiga, membuat rencana pelaksana kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara. Nah, di sini Bapak akan mengajar muatan PPKN tentang hak dan kewajiban, tetapi objeknya nanti dikaitkan dengan objek yang kalian harus lakukan proyek, yaitu merawat tanaman. Kemudian yang kedua ada muatan dari bahasa Indonesia. Yang pertama mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Kemudian menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara kepada seorang tokoh dengan tepat. Yang ketiga, melakukan kegiatan wawancara kepada seorang tokoh dengan benar. Yang terakhir, menuliskan daftar hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat yang tepat. Nah, kalian di rumah punya tanaman tidak di depan rumah? Punya, Pak. Punya tanaman apa itu? Saya punya kaktus, Pak, di rumah. Kaktus. Itu berduri ya? Ya betul. Apa enggak? Saya punya Aman, Pak, di rumah, di taman, Pak, di taman. Oh, di taman. Iya, Berarti di udah gede pojok. dong. Gede. Oh, di pojok. Awas nanti ada anak-anak yang lain itu bisa membahayakan ya. Kalau kaktus ada durinya. Kemudian ada lagi tanaman yang lain? Ada lagi? Barangkali beringin ada? Apa bunga melati, Pak? Apa Saya itu? punya, Pak. Tanaman bunga, Apa itu? Pak. Banyak bunga. Bunga apa ya? Bunga kemboja. Kamboja. Kayak di pemakaman ya. Yang lainnya? Ada yang lain? Aglonema ada, Pak, aglonema, Pak. Aglonema. Itu Janda bolong janda ada. bolong. Kenapa pada bolong jandanya itu ya? Nah, Tanaman lidah ini mertua Bapak, juga ada, Pak, lidah buaya. oh, lidah mertua. Mertua laki-laki apa perempuan ini? Dek. Bapak, tanaman lidah mertua. Oh iya, tanaman. Sama tanaman lidah buaya. Nah, itu tanaman yang kalian punya di rumah.
Ada yang di dalam pot, ada di sini ditanamnya? Ada Ada banyak. ya, ada yang di taman. Ini ada Bapak punya pohon. Nah, coba kalian utarakan yang terlintas dalam benak kalian tentang pohon ini. Tulisannya mari bersahabat dengan pohon. Ini kalian nih lagi berusaha. Yang terlintas dalam benak kalian apa? Ada yang bisa? Adem, Pak. Adem. Kenapa adem? Pohonnya rindang, daunnya Pohonnya banyak. rindang. Ada lagi? Ada lagi? Pohonnya besar, Pak. Besar. Mirip Ya, brokoli, Pak. terus kenapa pohon itu bisa rindang seperti itu dan tubuh bentuknya bisa besar seperti itu? Apa yang dilakukan oleh pohon itu? Apa atau dilakukan Tumbuh, oleh Pak, manusianya? tumbuh. Ya, Pak? Tumbuh. Tumbuh. Pohonnya tumbuh. Apakah pohon bisa tumbuh sendiri? Bisa, Pak. Tidak bisa. Itu kita sebagai manusia atau sebagai siswa yang baik harus apa? Merawatnya, Pak. Merawat, ya, merawat pohon itu dari kecil sampai besar sehingga nanti bisa digunakan oleh kita sendiri, ya. Ini perhatikan, Bapak punya sedikit video tentang Indonesia dan hutan. Simak ya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia untuk kawasan Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan yang menunjang kehidupan kita di dunia. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan memilihnya bersama mineral, batang, daun, dan seluruh bagian tanamannya. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis dan diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Genius di playlist kelas 4 SD. Sekarang. Ya, ini adalah video literasi digital ya. Kenapa Bapak nggak suruh kalian baca?
Bapak cuma nyuruh kalian lihat video ini. Nah, ini antara keterkaitan pelajaran PPKN dengan pelajaran IPA. Tadi Bapak selipkan tentang fotosintesis. Jadi hak dan kewajiban terhadap pohon itu haknya yang kita peroleh apa dari video ini, dari pohon. Itu yang bisa haknya, hak yang kita peroleh dari pohon ya. Coba, Kurnia. Hak yang kita peroleh dari sebuah pohon mungkin hak mendapatkan oksigen ya Pak, karena kan tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen. Ya. Kemudian haknya apa lagi? Yang lainnya? Adem Pak, adem. Adem. Buah. Ya. Adem itu sama dengan menghirup oksigen ya. Kenapa adem? Karena sudah menghirup oksigen. Kemudian ada lagi dari video ini tadi yang terakhir haknya Buah. Desepta ada apa haknya? Atau ada yang lain yang bisa? Buah Pak. Buah. Itu yang kalau menanamnya yang berbuah. Kalau yang tadi yang bunga berarti apa? Yang dihasilkan dari tumbuhan itu? Kalau bunga? Pemandangan indah. Pemandangan indah atau bunganya. Kemudian tadi haknya sudah. Sekarang kita ke kewajibannya. Apa kewajibannya terhadap tumbuhan? Menyiramnya Pak, merawat. Ya, merawat. Merawat itu banyak ya. Apa aja? Memberi pupuk, Pak. Memberi pupuk. Terus ada lagi? Ada lagi? Itu kan kalau pohon misalnya nih ya, ada ranting yang patah atau ranting yang kering, itu perlu dibersihkan tidak? Bersihkan Pak. Perlu. Bersihkan ya, itu sama saja dengan merawat pohon. Selanjutnya ini coba bacakan Derisman. Ada? Ada tidak? Atau yang lain yang mau bacakan ini? Saya Pak. Ya, silakan. Satu dan kewajiban. Terdapat tiga sesuatu yang memang seharusnya mutlak tidak kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Nah, ini adalah perbedaan hak dan kewajiban. Haknya secara gampangnya atau secara kalian bisa dipahami dengan baik, hak ini adalah sesuatu yang seharusnya kalian dapat. Kemudian kewajibannya adalah sesuatu yang harus kalian lakukan untuk memperoleh hak tersebut. Tadi contohnya kalian menanam buah. Dari kecil kalian siram, kalian pupuk. Kemudian kalau sudah besar, haknya diambil berupa buah. Kemudian, nah kalian sebagai siswa ya di sekolah ini, hak kalian di sekolah ini apa? Haknya Mendapat pelajaran dari guru. Ya, ini yang dilakukan Bapak. Kalian harus mendapatkan pelajaran dari guru. Terus yang kedua, berhak Pak, berhak mencintai dan dicintai Pak oleh guru. oh, ya bisa
mencintai dan dicintai, supaya kecintaan terhadap murid itu ada ya, tapi rasa sayang. Kemudian yang ketiga ada lagi? Mendapatkan Hak fasilitas mendapat nilai, belajar Pak. yang baik, Pak. Ya, mendapatkan nilai atau evaluasi. Kemudian tadi ada mendapatkan fasilitas. Misalnya ketika praktik ya, praktik olahraga misalnya. Harus ada sarana dan prasarana. Kemudian kewajibannya apa kepada sekolah? Cung yang bisa? Mendengarkan penjelasan guru. Ya, mendengarkan penjelasan guru. Melaksanakan piket, Ya, Pak. piket di dalam kelas. Mengerjakan PR, Pak. Tadi tuh jangan main layangan dulu ya. PR-nya dikerjakan. Ya, terus ada lagi? Ada lagi? Menjaga fasilitas dan kebersihan Ya, sekolah. tadi kan sudah dikasih fasilitas sama sekolah. Nah, itu dijaga. Ya, nggak boleh dicoret-coret. Apalagi meja dicoret-coret. Tulisannya I love you lagi. Itu nggak boleh ya. Sama tip R. Terus ada lagi? Mentaati seluruh peraturan, Ya, Pak. mentaati seluruh peraturan. Kenapa sih harus ditaati? Biar kehidupannya di sekolahnya tertib, Pak. Ya, biar bisa tertib. Ada lagi tidak? Ya, ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian ada lagi hak kalian di rumah. Coba sebutkan dulu haknya di rumah. Di rumah ya. Yang pertama, Hak mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan Hak mendapatkan kasih sayang. hak mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Kemudian yang kedua, mendapat uang jajan, Pak. uang jajan. Terus yang ketiga, Hak mendapatkan kesehatan, Pak. gimana? Ya, bisa. Terus kewajibannya apa? Sebagai anak di rumah, Membantu orang tua, Pak. ya, membantu orang tua. Terus Mengerjakan PR, Pak. kerjakan PR. Sama ya tadi kayak yang di sekolah. Terus ada lagi? Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban dalam memelihara tanaman. Tadi tuh yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Haknya yang pertama mendapatkan udara segar dan oksigen. Kemudian yang kedua memperoleh keindahan dari sebuah tanaman. Tadi yang di awal ada pohon rindang. Teman kalian ada yang menanam tanaman bunga. Itu keindahannya didapat. Kemudian manfaat hasil tumbuhan. Nih, buah-buahan nih, misalnya nanam cabai. Ya, nanti yang diperoleh juga cabai. Bebas terhadap pencemaran lingkungan. Ini yang paling penting. Yang buat jangka panjang. Kewajibannya, coba bacakan, Eva. Ada tidak? Ada, Pak. Ada. Coba bacakan Kewajiban ya, Pak. Ya. Kewajibannya satu, melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Ya. Yang kedua, memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Ya. Yang ketiga, membersihkan ranting dan daun kering yang terdapat pada tanaman. Ya. Yang keempat, menyiram tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Ya. Yang kelima, menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak. Yang terakhir, menyiram tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Iya, tepuk tangan buat teman kalian.
Ya, itu adalah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kemudian ini pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, seorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Tidak ada nih orang yang minta kewajibannya dulu, haknya dulu tanpa melaksanakan kewajibannya. Tadi seperti contohnya sebuah tanaman. Saya pengen cabai, tapi tidak mau menanam cabainya. Ya, itu sama saja bohong, ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kalau haknya temannya ya jangan diambil. Kalau kewajibannya punya temannya ya jangan dilakukan juga, ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menggunakan haknya. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, ini manfaatnya. Coba bacakan. Siapa ini yang membacakan? Dek Desi ada? Ada, Pak. Coba bacakan, Nak. Pelaksanaan hak dan kewajiban, manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. 1. Tercipta kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Ya. Kedua, tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan akan merata. Yang kelima, terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Ya, ini adalah manfaat ketika kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Makanya jangan menuntut hak terus, ya. Lakukan juga kewajibannya secara seimbang. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, ya haknya silakan diminta. Ya. Kemudian Bapak mau minta kalian bikin kelompok, satu kelompok 3 orang, berarti ada 3 kelompok ya ini. Satunya 4. Coba perhatikan Lani dan adiknya bacaan ini. Kerjakan di kertas catatan masing-masing kalian. Nanti Bapak akan tanya satu persatu dari kelompok kalian. Presentasikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah jelas ini? Selesai ya. Coba Dek Sustiani baca dulu bacaan ini. Lani dan adiknya. Iya, Pak. Ya, silakan. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Ya, kalian sudah menjawab diskusi dengan kelompok kalian dari 8 pertanyaan tentang bacaan Lani dan adiknya ya. Nah, Bapak mau tanya kelompok satu dulu. Kelompoknya Dek Susti ya. Iya, Pak. Apa yang Lani lakukan terhadap tanamannya? Jelaskan. Lani itu selalu menyiram tanaman dan memberinya pupuk seminggu sekali. Ya, kemudian tepat enggak ini yang lainnya kelompoknya? Jawabannya.
Kelompok 2, kelompok 3 bagaimana jawabannya? Betul, Pak. Betul, Pak. Yang kedua dari kelompoknya Ibu Eka, Bu Kurnia Eka. Nomor 2, jawab Bu. Iya, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani tidak melaksanakan kewajiban dalam merawat tanaman dengan baik, Pak. Ya, itu jawabannya. Yang lain, kelompok yang lain, jawabannya bagaimana? Dari Sama, Pak. Sama, Pak. Betul. Berarti jawabannya betul. Kemudian nomor 3, coba Neng Eva. Ada tidak ini? Halo. Ada Halo. gak Pak suara saya? Iya, nomor 3 Neng. Kerjakan. Bacakan hasilnya. Sebentar Pak. Sudah? Nomor 3 Pak, manakah yang Iya. menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Lani Iya. Pak. Lani. Nah, jelaskan jawabannya. Kenapa? Kok Lani? Kenapa enggak adiknya? Oh, Lani sering menyiram tanaman. Nah, adiknya gimana itu? Adiknya, mana Pak adiknya? Ada di situ. Adiknya lupa Pak. Oh, lupa. Lupa untuk apa? Untuk Lupa makan. menyiram menyiram. makanan. Makanan. Jadi makanan. Tanaman. Makannya jangan disiram. Yang lainnya bagaimana? Tanaman. Sama, Pak. Nah, Sama, Pak, jawabannya. nomor 5 yang belum kelompok 3. Kelompok 1 lagi, balik lagi. Oh, tadi kelompok 3 ya? Nomor 3, kelompok 3. Dari Derisman. Iya, Pak. Iya. Jawab. Nah, Yang mana, Pak? yang nomor 3. Lani, Pak. Lani. Kenapa bisa Lani? Karena Lani rajin menyiram tanamannya, Pak. Lalu adiknya? Lani rajin ngasih pupuk sama tanamannya. Iya. Yang lainnya betul? Betul. Betul, Pak. Kemudian yang keempat, Dehilda ada? Iya, ada, Pak. Ada. Coba bacakan atau kemukakan nomor 4 jawabannya. Nomor 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja merugikan? Tanamannya, Pak. Tanamannya. Kenapa? Karena tanamannya menjadi layu, ya. Layu dan bisa mati. Yang lainnya bagaimana jawabannya? Sama. Sama. Terus nomor 5. Ini Ananda Roida. Coba kamu katakan jawabannya. Ada tidak ini? Halo? Atau yang lain yang bisa? Nomor 5. Acungkan tangan. Ya, silakan. Tidak melaksanakan kewajiban, Pak. Tidak melaksanakan kewajiban. Iya. Iya. Kalau Yang lainnya bagaimana? adik Lani, iya. Iya. Yang lainnya bagaimana jawabannya? Sama, Pak. Nah, ya. Kemudian yang ke-6. Ada yang lain? Derisman lagi mungkin? Jawab nomor 6. Saya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Enggak apa-apa dua kali. Karena memang kewajibannya untuk memelihara tanaman, Pak. Iya, biar tanamannya cepat
besar ya. Iya, Kemudian yang cepat ketujuh, tumbuh, Pak. yang ketujuh, Kurnia lagi lah, nggak apa-apa. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Kalau menurut saya, kalau tanaman itu tumbuh dengan subur, bisa sangat bermanfaat buat kita, Pak. Contohnya dari tanaman itu kita bisa mendapatkan udara segar, bisa untuk duduk-duduk santai di bawah pohon, seperti itu, Pak Guru. Ya, tepat sekali ya. Nomor 8 yang terakhir, ada yang mau? Eva atau Neng Eva? Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Penting banget, Pak. Soalnya Iya. tanaman juga penting buat kita. Oh gitu ya. Iya. Kalau nggak dirawat nanti mati, Pak. Layu. Terus kita nggak bisa mendapatkan hasilnya. Jadi nggak adem ya? Iya. Ya. Oke, sekarang lihat LKPD kalian. Nih, Bapak buat satu LKPD tentang hak dan kewajiban ya. Tujuannya siswa dapat mengetahui karakteristik hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban tadi terhadap tumbuhan ya. Ini dasar teori yang kalian baca dari tadi. Nih, alat bahannya yang kalian harus lakukan. Ini jangkanya buat 1 minggu ya, 7 hari. Dimulai dari hari ini sampai ke hari ke-7. Nanti sampai ke hari 7 di pembelajaran ke-6 kita bahas tentang penelitian ini yang kalian lakukan ini dari LKPD ini. Yang pertama, kalian harus siapkan tanaman di dalam pot. Misal, terserah tanaman apa saja. Yang kedua, air. Yang ketiga, pupuk. Kemudian langkah-langkahnya, tanam sebuah tanaman di dalam pot bunga. Itu langkah pertama. Kemudian lakukan penyiraman di pagi dan sore hari selama 7 hari. Kemudian berilah pupuk pada tanaman tersebut. Nah, di sini pemberian pupuknya apakah setiap hari, apakah 3 hari sekali atau 5 hari sekali? Ada yang bisa jawab? Pemberian pupuknya? Dek Desi mungkin? Ada ini? Pupuknya itu diberikan minimal 3 hari sekali ya. Kemudian yang keempat, amati proses yang terjadi ketika siswa merawat tanaman tersebut. Nah, yang terakhir, lengkapi tabel jadwal merawat tanaman di bawah ini. Nih, deskripsikan kegiatan kalian selama 7 hari. Paginya ngapain, kemudian sorenya ngapain. Ya, tulis dalam 1 minggu. Kemudian buat kesimpulannya. Ya, jelas ini nanti dijawab ya, dikumpulkan hari ini, tapi kalau ini nanti dikumpulkan pas pembelajaran ke-6 1 minggu kemudian. Sudah jelas ini tugasnya? Jelas, Pak. Sudah, Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya, nanti selamat mencoba di rumah ya. Iya, Pak. Kalau tidak bisa dibantu oleh orang tua. Ya, kemudian setelah kita belajar tentang bagaimana cara merawat tanaman, sekarang kita berpindah kepada tentang bagaimana cara mewawancara ya. Ini coba bacakan. Dek Roida, ada tidak ini? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Bacakan pengertiannya. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi.
Ya, terima kasih. Itu pengertian dari wawancara ya. Kemudian ada lagi tentang tujuan. Coba siapa yang mau baca ini? Saya, Pak. Ya, silakan dari ini. Tujuan wawancara. Menurut Zainal 2010, tujuan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Ya. Ada lagi ciri-ciri wawancara. Siapa lagi nih yang mau membaca? Nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri wawancara. Yang pertama, dilakukan secara bertatap muka. Yang kedua, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, ada orang yang mewawancarai atau pewawancara. Kemudian yang keempat, ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, ini adalah ciri-ciri dari wawancara ya. Dilakukan secara tatap muka. Atau bisa seperti ini, tatap mukanya di lewat dunia maya. Kemudian dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta. Ada orang yang mewawancarai, yaitu yang menanya ya, yang disebut pewawancara. Yang menjawab itu adalah namanya narasumber. Nah, ini fungsi wawancara. Kemudian, nah di sini ada cara kalian membuat daftar pertanyaan yang baik. Menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Seperti biasa, ini ada 5W plus 1H atau adik Simba. Coba dari kita balik lagi ke atas. Ke Lani ya. Kita fokus ke sini dulu. Nih. Dari A dulu. Apa? Bikin pertanyaannya dari ini dan jawabannya. Siapa yang mau? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa yang Lani lakukan? Apa yang Lani dan adiknya lakukan? Ya, jawabannya, Bu. Jawabannya menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Tadi adiknya belum dijawab, deh. Adiknya, oh, gimana sih, Kak? Tadi lagi apa? Oh, tadi pertanyaannya lainnya saja ya. Ya, Iya, boleh. Pak. Adik Simba. Adik tadi apa? B-nya di mana? Siapa yang mau di mana? Saya, Pak. Ya, silakan deh. Di mana Lani dan adiknya memelihara tanaman? Ya, jawabannya apa? Di halaman rumah, Pak. Di halaman rumah. Betul jawaban ini? Betul ya. Kemudian adik Simba siapa? Siapa nih yang mau? Saya, Pak. Siap ya, ya deh, ayo. Saya. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban menyiram tanaman? Ya, siapa? Jawabannya? Adik Lani. Oh, adik Lani. Terus adik Sim M ya. Mengapa? Oh, kapannya belum? Kapan dulu, kapan? Saya, Kapan? Pak. Ya, silakan. Kapan, Dek? Kapan Lani menyiram tanamannya? Hah? Setiap pagi dan sore hari, Pak. Iya, setiap pagi dan sore hari. Kemudian adik Simba, mengapa? Ada yang bisa mengapa? Acungkan tangan. Saya, Pak. Ayo, yang belum dulu. Silakan. Mengapa adik Lani tidak menyiram tanaman? Iya, jawabannya? Karena lupa, selalu lupa.
selalu lupa, tapi Dan sudah lebih senang gunakan. menonton TV. Ya. Kemudian yang terakhir bagaimana? Nih, bagaimana nih? Saya Pak, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Ya, sudah bisa semua ya ini ya. Cara menyusun daftar pertanyaan yang baik menggunakan kosakata yang baku. Ini adalah ciri pertanyaan yang baik. Coba ada yang bisa menerangkan ini peta konsepnya? Pertanyaan yang baik itu yang pertama sesuai dengan topik. Jadi jangan melebar ya. Tanyanya A, nanti nyambungnya tanyanya ke B. Itu tidak boleh. Jawabannya bukan iya dan tidak. Kemudian yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang tadi sudah kalian persiapkan pertanyaannya. Ya. Diawali dengan apa? Tadi nih, adik simbak, pertanyaan, kemudian pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Kemudian bahasa yang benar. Yang terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Berarti nanti setelah ini kalian buat proyek. Tadi ini nanam tanaman di pot bunga atau di pot. Ya, kemudian lakukan pengamatan selama 7 hari. Nanti hasilnya, Bapak hentikan dulu ya. Nanti hasilnya kalian tuangkan di LKPD itu. Setelah 7 hari, kita ketemu lagi di pembelajaran ke-6. Yaitu membahas tentang bagaimana sih refleksinya, apa yang kalian dapat dari merawat tumbuhan itu. Kita lihat proyeknya siapa yang bisa lebih baik atau lebih subur tanamannya, siapa yang layu. Berarti dari situ terlihat sifatnya dari anak-anak semua nih. Ada yang rajin, ada yang malas-malasan ya. Mengerti nih? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, Bapak tanya hari ini kalian sudah belajar apa nih? Dari Bapak tadi yang sudah Bapak jelaskan panjang lebar. Apa saja yang dipelajari hari ini? Hak dan kewajiban, Pak. Kewajiban Merawat tanaman. tanaman. Hak kewajiban terhadap tanaman. Tanaman. Kemudian yang kedua, Hak dan kewajiban anak, Pak. gimana? Dek? Hak dan kewajiban anak, Pak. Ya, kewajiban. Terus ada yang bahasa Indonesianya? Membuat pertanyaan Pertanyaan. Yang baik dan benar. dan baik dan benar. Nah, di rumah yang punya tanaman sering tidak itu merawat tanamannya? Apa hanya nyiram-nyiram saja? Atau hanya dipandangi saja? Dirawat, Pak, diberi pupuk, disiram. Diberi pupuk, ya bagus. Itu pertahankan ya. Yang masih hanya menyiram-nyiram saja atau melihat saja orang tuanya yang mengurusi itu segera lakukan. Ya. Dijual, Pak. Jangan dijual. Oh, kalau jual beli nggak apa-apa. Buahnya ya, Bu Eka ya. Tanaman Iya, hias. Itu usaha. Pengusaha tanaman hias. Ya. Ya, mama saya. Oh, bapaknya kan polisi. Biasanya Iya. yang suka tanaman ini kasih sayangnya lebih tinggi loh. Ya. Karena Oh, lebih berarti Neng Eva kasih sayangnya tinggi ya, Pak? sepertinya. Oh. Terus tadi sudah kalian simulasikan atau kalian jelaskan tentang bagaimana cara merawat tanaman. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, siapa yang mau berdoa? Mimpin doa. Dek Risman mana ini? Ada? Lagi main game kali, Pak.
Oh, lagi main game kayaknya dia ya. Coba Neng Eva deh. Nggak apa-apa, Ada berdiam dulu. Pak, ada Pak, ada. Oh, ada. Tadi kemana? Jangan Main PUBG ya? Maaf, maaf. Main FF. Ya, silakan dari Risman, dipimpin doanya. Ya, Doa setelah belajar ya. iya. Jangan doa lewat mata. Teman-teman, alhamdulillah pembelajarannya udah beres ya. Kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita terima dari Bapak Guru bermanfaat ya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, setelah pembelajaran ini tolong kebersihan kelasnya dijaga ya. Ya, Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kembali ke ruang Google Meet utama. Kita akan mereview pembelajaran